wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang statistika inferensial mengenai populasi dan sampel. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri M. Solifus Nedi, Saya Alkan Heri. Saya Putri Sari. Saya Muhammad Iqbal. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu statistika inferensial. Statistika inferensial adalah metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Dengan statistika inferensial kita dapat membuat generalisasi dan keputusan ilmiah tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Metode menarik kesimpulan tentang populasi, keterbatasan waktu dalam pengumpulan data, keterbatasan biaya penelitian, dan keterbatasan tenaga dan sumber daya. Contoh penggunaan sampel. Sebuah universitas memiliki 5.000 mahasiswa aktif. Untuk mengetahui rata-rata waktu belajar per hari, peneliti mengambil sampel sebanyak 200 mahasiswa secara acak. Hasil dari 200 mahasiswa tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan rata-rata waktu belajar seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Terdapat fungsi statistika inferensial, yaitu yang pertama mengestimasi parameter populasi, menguji hipotesis penelitian, membuat prediksi, dan membantu pengambilan keputusan. Fungsi pertama berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata proporsi atau varians populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Fungsi kedua yaitu menguji apakah hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti data sampel. Fungsi yang ketiga yaitu menggunakan data sampel untuk memperkirakan nilai atau kejadian di masa mendatang dalam populasi yang lebih luas. Fungsi keempat memberikan dasar ilmiah bagi pengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Lanjut di populasi dan sampel. Definisi populasi. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Populasi mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Mahasiswa universitas, ayam di peternakan, pelanggan sebuah toko, seluruh warga suatu kota. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Lalu jenis populasi. Populasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan jumlah anggotanya. Memahami jenis populasi sangat penting untuk menentukan teknik pengambilan sampel yang tepat dalam penelitian statistika inferensial. Ada populasi terbatas, populasi tak terbatas, jumlah anggota ditentukan pasti, jumlah anggota tidak ditentukan pasti. Pengertian dan contoh sampel. Sampel adalah sebuah anggota populasi yang dapat dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Sampel yang baik harus mampu mencerminkan karakteristik populasinya. Contoh, jika terdapat populasi 1.000 mahasiswa di universitas, maka dapat diambil sampel sebanyak 100 mahasiswa untuk mewakili seluruh populasi tersebut dalam penelitian. Syarat sampel baik. Sampel yang baik harus memenuhi beberapa syarat agar hasil penelitian dapat dipercaya dan kesimpulan yang tertarik dari sampel dapat mewakili keseluruhan populasi secara akurat dan valid. Mewakili populasi, sampel harus mencerminkan karakteristik populasi secara keseluruhan agar hasil penelitian dapat regeneralisasi dengan tepat. Tidak biasa. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan
yang sama untuk terlihat sehingga harus tidak condong ke kelompok tertentu. Dipilih secara objektif. Proses pemilihan sampel dilakukan secara sistematis dan objektif, tidak berdasarkan preferensi atau kepentingan peneliti. Jumlahnya mencukupi. Ukuran sampel harus cukup besar untuk menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan secara statistik. Ya, di sini adalah teknik sampling dan parameter statik. Bagian 3. Pada bagian ini kita akan membahas berbagai teknik pengambilan sampel serta perbedaan antara parameter populasi dan statistik sampel dalam penelitian. Topiknya adalah probability sampling, stratified sampling, cluster sampling, serta hubungan parameter dan statistik. Pentingnya teknik sampling. Teknik sampling mempengaruhi kualitas hasil penelitian, pemilihan metode yang tepat. Sangat penting untuk memastikan sampel representatif dan hasil yang valid. Teknik tanpa teknik yang tepat, kesimpulan tentang populasi bisa menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Sample random sampling. Sample random sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Yang pertama itu setiap anggota populasi punya peluang sama untuk dipilih. Kedua, pemilihan dilakukan secara acak dan objektif. Contoh, mengundi nomor mahasiswa dari daftar seluruh mahasiswa. Yang keempat, metode undian, tabel angka acak atau software komputer. Kayak di sini ada contohnya, static sampling, cluster sampling, stratified dan cluster sampling. Dua teknik probability sampling yang membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu sebelum pengambilan sampel dilakukan. Keduanya memiliki cara dan tujuan yang berbeda dalam memastikan representasi populasi yang baik. Stratified adalah dibagi per kelompok. Contohnya yang ini. Contohnya mahasiswa per semester. Cluster dibagi per wilayah. Contohnya memilih kelas secara acak. Baik, saya lanjutkan. Parameter dan statistik. Parameter adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik populasi mu sama dengan rata-rata populasi. Sedangkan statistik adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik sampel X bar sama dengan rata-rata sampel. Parameter ingin diketahui, statistik digunakan sebagai alat perkiraan. Parameter atau mu sama dengan ukuran karakteristik populasi, statistik X bar sama dengan ukuran karakteristik sampel. Parameter ingin diketahui dari populasi, sedangkan statistik sebagai alat perkiraan parameter. Lanjut ke studi kasus, rumus, dan kesimpulan. Pada bagian ini saya akan membahas rumus rata-rata sampel, contoh perhitungan, studi kasus, pengeluaran mahasiswa, serta kesimpulan akhir dari materi statistika inferensial dengan materi populasi dan sampel. Rumus rata-rata sampel. Rumus mean sampel yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Contoh perhitungannya diketahui ada nilai mahasiswa yaitu 70, 80, 75, 85, dan 90. Jadi jumlah nilai itu kita tambahkan menjadi sigma X yaitu 70 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 90, dapatlah hasilnya 400. Jumlah datanya atau N sama dengan 5. Itu kan ada 70, 80, 75, 85, dan 90. Kita masukkan ke rumus yaitu X bar sama dengan sigma X per N yaitu 400 bagi 5 hasilnya 80. Dapatlah di situ rata-rata nilai mahasiswa adalah 80. Lanjut kita ke studi kasus pengeluaran mahasiswa. Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan rata-rata pengeluaran bulan mahasiswa
dengan populasi besar. Digunakan teknik sampling untuk efisiensi pengumpulan data dan estimasi parameter populasi secara inferensial. Situ populasinya ada 2000 mahasiswa aktif. Sampelnya ada 200 mahasiswa dipilih secara acak. Rata-rata pengeluaran sampel yaitu 1.500.000 per bulan. Digunakan untuk estimasi rata-rata populasi. Kesimpulan dan penutup. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang mewakili keseluruhan populasi. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Sampel yang baik harus representatif, tidak bias, dan dipilih secara objektif. Hasil analisis sampel dapat digunakan untuk memperkirakan parameter populasi secara akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.